Against the Gods Bab 2146, Perang di Luar Perang. Ekspresi keheranan dan sedikit kebingungan melintas di mata Meng Kongqan, dan semua orang juga sama terkejut dan bingungnya. Meng Kongqan melangkah maju dan membungkuk, membalas Yang Mulia, memang benar dia putraku yang rendah hati, Jian Yuan. Jian Yuan pernah mengalami musibah dan hilang selama 100 tahun, tetapi surga mengasihani penenun mimpi dan melindungi Jian Yuan, memungkinkannya untuk hidup kembali dan terlahir kembali, dan kemudian membangkitkan esensi ilahi sempurna. Yuaner, kemari dan sapa Kaisar Yuan. Meski terkejut, Meng Kongqan tak kuasa menahan kegembiraannya. Jika Meng Jian Yuan bisa meninggalkan kesan yang baik pada Kaisar Yuan sekarang, penolakan terhadap perselingkuhannya dengan Hua Caili akan berkurang, dan itu hanya akan menguntungkan masa depannya. Yun Ce berdiri di samping Meng Kongqan dan membungkuk. Yun Ce dari Kerajaan Penenun Mimpi memberi hormat kepada Kaisar Yuan. Mata Meng Kongqan berkedut, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Kegigihannya menyebut dirinya Yun Ce diketahui di seluruh 6 kerajaan. Namun dalam situasi ini, terutama setelah Meng Kongqan baru saja memperkenalkannya sebagai Meng Jian Yuan, kepada Kaisar Yuan, baginya untuk tetap bersikeras adalah 3 bagian dari kegigihan, dan 7 bagian dari kebodohannya dalam membaca situasi. Namun, Kaisar Yuan tampaknya sama sekali tidak keberatan. Wajahnya, yang terselubung cahaya ilahi yang samar, bahkan memancarkan sedikit kerinduan. Esensi ilahi yang sempurna adalah sesuatu yang langka, yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun. 2 esensi ilahi sempurna muncul di era yang sama sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Anak kegelapan, 9 hati es yang mendalam, 2 esensi ilahi sempurna, dan bintang kembar yang muncul di abis. Era ini penuh dengan pertanda. Mungkin itu semua pertanda kedatangan kita yang segera di Tanah Suci Abadi. Semua orang mendengarkan dengan saksama kata-kata Kaisar Yuan. Seorang kaisar tidak berbicara asal-asalan. Kata-katanya harus mengandung makna yang dalam. Tanah Suci Abadi, sudah dekat. Pertempuran anak dewa ini mungkin yang terakhir di zaman ini. Bagaimana mungkin bintang cemerlang yang dikirim dari surga ini tetap diam dalam pertempuran ini? Kata-kata Kaisar Yuan jelas mengejutkan, namun tampak logis. Dalam apa yang mungkin menjadi pertempuran anak dewa terakhir di zaman ini, kedua bintang sempurna yang menorehkan sejarah ini memang seharusnya menunjukkan kecemerlangan mereka di hadapan dunia di tanah suci ini. Sukacita memenuhi hati Meng Kongqan, meskipun wajahnya tetap rendah hati. Merupakan kehormatan yang tak tertandingi bagi putra saya yang rendah hati, Jian Yuan, dan bagi penenun mimpi untuk menerima pujian seperti itu dari Kaisar Yuan. Kongqan sangat tersanjung. Namun, Jian Yuan telah mengembara selama seabad terakhir tanpa bantuan dari sumber daya penenun mimpi. Kultivasinya hanya di alam guru ilahi. Saya khawatir cahaya redup seperti itu tidak layak untuk diperhatikan oleh Kaisar Yuan dan semua orang. Hahaha, guru ilahi. Wu Meng, kamu salah. Suara Dian Lohou yang penuh semangat menggelegar, mencapai tingkat keempat alam guru ilahi di usia 120 tahun tanpa sumber daya dan dukungan dari kerajaan dewa. Seandainya dia menghabiskan 1 abad terakhir dengan aman di kerajaan penenun mimpi, bayangkan seberapa jauh dia akan melangkah. Dian Lohou melanjutkan, saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Setelah putra saya yang sederhana, Zhou Shi, berbicara dengan Meng Jian Yuan, dia tak henti-hentinya memujinya. Ia telah menyebutkannya berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, dan selalu dengan rasa kekaguman. Dalam 52 jiazi hidupnya, ini adalah pertama kalinya ia memuji seseorang setinggi ini. Berdasarkan itu saja, bahkan saya ingin melihat sendiri apa yang mampu dilakukan anak ini. Dian Lohou dikenal karena temperamennya yang lugas dan tidak pernah memberikan pujian palsu. Dian Zhouxi tersenyum tipis, menunjukkan persetujuannya. Hua Fusen juga berkata sambil tersenyum, Yun Ce baru berusia 2 jiazi, masih terlalu muda untuk seorang pewaris dewa. Ranah kultivasinya tidak penting. Dengan esensi ilahi sempurna, ia pasti memiliki sesuatu yang menakjubkan dan berkelas dunia. Ini adalah keajaiban bagi seluruh dunia, dan seharusnya berkembang secara alami di tanah suci dan bersinar di dunia abis. Dengan kedua sahabatnya yang telah membuka jalan baginya, Meng Kongqan tentu saja mengesampingkan keengganannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, kami dari penenun mimpi tentu akan menurutinya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce, tatapannya penuh makna yang dalam. Yuaner, ini adalah dekrit pribadi dari Kaisar Yuan, sebuah kehormatan dan kekayaan tertinggi. Di sini, di puncak awan Eden ini, kamu akan menunjukkan kekuatan esensi ilahi yang sempurna kepada Kaisar Yuan dan dunia. Tidak perlu gugup, dan bersikaplah seperti biasa. Bagaimana kamu menunjukkannya, itu sepenuhnya terserah padamu. Ia sama sekali tidak khawatir tentang kekuatan Yun Ce. Malah, ia lebih khawatir akan menakuti para yang mulia dewa. Kesempatan yang tiba-tiba dan datang dari surga ini tak diragukan lagi merupakan kejutan yang luar biasa dan menyenangkan di pertemuan tanah suci ini. Hua Caili setengah menyembunyikan wajahnya di balik Hua Qinying, tetapi itu tidak mampu menyembunyikan mata dan alisnya yang melengkung seperti bulan sabit. Ya, Yun Ce menjawab dengan hormat. Ia kemudian berdiri tegak dan bertemu dengan beragam tatapan mata banyak orang, berjalan dengan tenang dan kalem ke dalam penghalang medan perang yang masih aktif. Ia bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, dan tatapan Dian Sanxi, yang tersembunyi namun tajam dengan kebencian yang mendalam, terlihat sangat jelas.
Untuk pertama kalinya, tatapan Shen Wei benar-benar tertuju pada Yun Ce. Rasa linglung yang aneh melayang di depan matanya, seperti kabut es yang terbentuk sendiri. Terkejut dan langsung kembali ke akal sehatnya, tatapannya segera kembali ke sikap dinginnya yang biasa, dan digantikan oleh sekilas keraguan dan kebingungan. Berdiri di medan perang pertempuran anak dewa tanpa menjadi anak dewa sendiri. Ini mungkin pertama kalinya bagi pertemuan Tanah Suci. Ekspresinya acuh tak acuh, langkahnya santai, seolah-olah sedang berjalan di halaman yang damai. Dari para dewa tertinggi hingga generasi termuda, tidak seorang pun dapat mendeteksi sedikit pun kegugupan atau kekhawatiran di wajahnya. Itu bukanlah ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang terpancar dari dalam. Hal ini saja membuat para ahli kerajaan dewa tercengang dan terkesan. Sesampainya di pusat medan perang, Yun Ce berhenti. Ia mengamati sekelilingnya, tetapi tidak melepaskan energi mendalamnya. Sebaliknya, ia berseru dengan lantang, "Aku, Yun Ce dari Penenun Mimpi, tanpa malu-malu menantang rekan-rekanku dari kerajaan dewa. Kumohon, jangan ragu untuk memberiku bimbinganmu." Pertarungan antara mereka yang memiliki kekuatan serupa tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menunjukkan kemampuannya, jadi tindakan Yun Ce tidaklah mengejutkan. Namun setelah panggilannya, keheningan panjang terjadi tanpa jawaban. Meskipun Yun Ce bukan anak dewa penenun mimpi, ia memiliki esensi ilahi yang sempurna, dan kebaikan Meng Kongqan terhadapnya terlihat jelas. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi anak dewa di masa depan. Karena Yun Ce telah menantangnya sebagai seorang non-anak dewa, setiap penantang tentu saja haruslah seorang bangsawan dari kerajaan dewa yang juga bukan anak dewa. Dalam hal ini, kalah sama saja dengan kehilangan muka, menjadi batu loncatan bagi Yun Ce untuk menunjukkan keagungan keilahiannya yang sempurna. Namun, menang secara tidak sengaja. Konsekuensinya akan jauh lebih berat daripada kalah. Mereka tidak hanya akan menyinggung calon anak dewa penenun mimpi, tetapi juga akan mempermalukan seluruh kerajaan dewa penenun mimpi, dan bahkan mungkin membuat Kaisar Yuan yang mengusulkan hal ini tidak senang. Terlebih lagi, meskipun Meng Kongqan telah menyembunyikan berita tentang upacara penganugerahan anak dewa penenun mimpi 3 tahun lalu, masih banyak penonton yang mengetahui berita bahwa Yun Ce telah mengalahkan banyak praktisi mendalam dari alam yang sama sendirian, dan dengan sangat mudah, telah lama menyebar ke kerajaan lain. Di tengah keheningan, suara pendeta agung terdengar berat dan memekakkan telinga bagai lonceng besar, karena tidak ada penantang, aku memberimu hak yang hampir setara dengan hak seorang anak dewa dalam pertempuran. Kamu boleh memilih lawan manapun, dan mereka tidak boleh menolak tantangan ini. Perkataan pendeta agung itu jelas sesuai dengan keinginan Kaisar Yuan. Terima kasih, pendeta agung. Yun Ce membungkuk sedikit, lalu membalikkan badan dan pandangannya serempak, sekali lagi menyapu seluruh hadirin. Tatapannya bergerak sangat lambat, jelas-jelas tertuju pada setiap orang dengan penuh perhatian. Dari kerajaan Dewa Bulan Bintang, lalu kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, lalu kerajaan Dewa Penghancur Surga, dan kemudian ke kerajaan Dewa Shenluo. Tatapannya tetap teliti dan lambat. Namun, saat tatapannya mendarat di tubuh Dian Sansi, tatapan itu langsung beralih, seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang sangat kotor, dan bahkan sudut mulutnya berkedut tanpa terasa. Bagi orang lain, ini tampak biasa saja. Tetapi bagi Dian Sansi, yang langsung bertemu dengan tatapan sekilas Yun Ce itu, darahnya langsung mengalir deras. Kebencian, frustrasi, dan amarah yang tercekat di tenggorokannya, mengakibatkan aliran darahnya langsung melonjak dengan sangat deras, yang menenggelamkan sebagian besar akal sehatnya. Dia melangkah maju dengan tajam dan meraung, "Yun Ce, aku akan melawanmu." Sansi. Dian Zhouxi sangat terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk meraih lengan Dian Sansi. Ia telah menyaksikan sendiri adegan mengejutkan Yun Ce yang menyapu para praktisi di alam yang sama. Dan dia juga tahu bahwa jika kekuatan Dian Sansi ditekan hingga tingkat yang sama, ia tidak akan sebanding dengannya. Namun, yang lebih mengkhawatirkannya adalah kondisi emosional Dian Sansi yang jelas-jelas tidak normal. Hahaha, anak baik. Dian Lohou awalnya menghela napas lalu tertawa, seperti kata pepatah, kita baru bisa mengenal seseorang setelah melawannya. Ayo, bertarunglah dengan baik, dan lepaskan semua dendam yang terpendam itu. Ini adalah puncak awan Eden. Sekali kata-kata terucap, kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Dian Zhouxi hanya bisa berkata dengan suara yang sangat pelan, kamu boleh melawannya, tapi jangan membuat masalah. Ingat apa yang kukatakan, dan janji kamu. Serendah apapun suaranya, bagaimana mungkin ia bisa lolos dari persepsi Dian Lohou? Ia melirik sekilas, tetapi dengan sifatnya yang terus terang, ia tidak akan ikut campur atau menanyakan urusan antar generasi muda. Setelah berteriak, Dian Sansi sempat menyesalinya sejenak, tetapi segera disusul oleh keinginan untuk bebas. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan, Saudara Zhouxi, jangan khawatir. Aku hanya akan berjuang, tanpa kata-kata. Dian Zhouxi melepaskan tangannya. Dian Sansi melompat tinggi ke udara dan langsung menghantam penghalang. Saat mendarat, ia menciptakan gelombang kejut yang mengerikan dan raungan yang menggetarkan. Cih, betapa besarnya rasa dendam, kata Meng Jianxi dengan nada mengejek. Sekeras apapun Dian Sansi berusaha menekannya, dengan kualitas orang-orang yang hadir, kebencian dan dendam yang telah mencapai titik puncaknya mudah tercium. Namun, tidak seorang pun merasa aneh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dian Zhouxi sudah seperti kakak dan guru bagi Dian Sansi.
Dan Dian Sansi sangat mengagumi serta menghormati Dian Zhouxi lebih dari siapapun dalam hidupnya. Dan hari ini, Dian Zhouxi, anak dewa nomor satu, telah menderita kekalahan telak, kehilangan seluruh kejayaannya, dan dipermalukan dengan kata-kata yang paling keji oleh Yang Mulia Dewa Wuming. Bagaimana mungkin ia tidak dipenuhi amarah dan dendam? Semua orang, termasuk seluruh kerajaan Dewa Shenluo, sangat yakin bahwa kebencian yang hampir meluap-luap ini disebabkan oleh kekalahan Dian Zhouxi, dan bahwa tantangan ini hanyalah cara untuk melampiaskannya. Yun Ce sedikit menyipitkan matanya dan menatap Dian Sansi yang matanya sendiri bergejolak karena gelombang kebencian. Namun, dalam hatinya, ia berkata dengan nada yang sangat puas, lihat. Dia datang. Li Su berbisik, di luar kediaman pendeta Ling Xian, ketika kamu merasakan Dian Zhouxi dan Dian Sansi mendekat. Apakah itu benar-benar hanya spontan? Tentu saja. Yun Ce berkata dengan santai, ada banyak sekali cara. Ketika ada cara yang sangat berguna, kita tentu harus memanfaatkannya. Dan jika memang harus menggunakannya, gunakanlah semaksimal mungkin. Kalau tidak, bukankah akan sia-sia? Berguna. Li Su tidak mengerti. Ya. Yun Ce menjawab, dalam informasi Istana Xuanji tentang Dian Sansi, selain penilaiannya yang masih belum dewasa, informasi terpenting adalah ketergantungan dan rasa hormatnya yang luar biasa kepada Dian Zhouxi. Li Su tidak menjawab. Yun Ce tersenyum dan berkata, jadi ini saudara Sansi. Selain Yun Ce, tidak seorang pun tahu kebencian mendalam apa yang tersembunyi di balik ekspresi Dian Sansi yang tampak tidak berbahaya itu. Yun Ce berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudara Sansi, terima kasih telah memberiku bimbinganmu. Tinju Dian Sansi sedikit mengepal, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia telah berjanji kepada Dian Zhouxi, hanya bertarung, tanpa kata-kata, dan ia bahkan lebih takut jika ia membuka mulut, ia akan kehilangan kendali atas kata-katanya. Pendeta Agung mengangkat tangannya, dan cahaya perunggu yang familiar muncul. Kemudian, ia berkata pelan, Meng Jianyuan dari penenun mimpi, kultivasinya berada di tingkat keempat alam guru ilahi. Dian Sansi dari Shenluo, kultivasinya berada di tingkat ketiga alam kepunahan ilahi. Segel kehancuran yang mendalam diperlukan untuk menyeimbangkan kultivasi mereka. Namun, kesenjangan kultivasi antara keduanya terlalu besar, yang melibatkan penekanan di seluruh ranah utama. Selain energi yang mendalam, penekanan kekuatan fisik di seluruh ranah utama akan disertai dengan beberapa tarikan napas rasa sakit yang intens dan menjalar ke seluruh tubuh. Tidak masalah, jawab Dian Sansi kepada Pendeta Agung dengan suara yang relatif tenang. Saya akan meminta Pendeta Agung untuk melanjutkan. Namun kemudian, sebuah suara yang jauh lebih jelas terdengar, saudara Sansi telah memberkati saya dengan bimbingannya. Bagaimana mungkin saya, karena kultivasi saya yang rendah, membiarkan saudara Sansi menanggung cobaan berat seperti itu? Saya meminta Pendeta Agung untuk tidak menggunakan segel kehancuran yang mendalam. Berbeda dengan ketika Shen Wuyi menolak segel sebelumnya, Pendeta Agung tidak mencabutnya begitu saja. Sebaliknya, ia tampak tercengang. Karena perbedaan antara keduanya bukanlah satu atau dua alam kecil, melainkan 9 alam kecil, ditambah dengan jurang pemisah dari satu alam besar. Alam kepunahan ilahi tingkat ke-6 dan ke-8 merupakan perbedaan dalam hal tingkat dari setengah dewa. Namun, alam guru ilahi dan alam kepunahan ilahi. Kekuatan mereka berada di alam yang sama sekali berbeda. Jika bahkan Pendeta Agung bereaksi seperti ini, orang bisa membayangkan reaksi yang lain. Hahaha. Dian Lohou tertawa terbahak-bahak, kebodohan apa yang diucapkan anak ini. Dian Zhouxi tidak tertawa, tetapi matanya juga dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dia telah menyaksikan sendiri kehebatan Yun Ce. Dia tidak akan terlalu terkejut jika Yun Ce, seperti Shen Wuyi, mampu mengalahkan lawan yang dua alam kecil di atasnya. Namun, ia tidak mungkin percaya bahwa dia memenuhi syarat untuk menghadapi kekuatan alam kepunahan ilahi, apalagi Dian Sansi yang tak terkekang. Ini, saudara Yuan, apakah dia? Meng Jianxi tanpa sadar menoleh ke arah Meng Kongqan, hanya untuk mendapati wajah ayahnya diselimuti ketenangan yang mencekam, dan ia bahkan tampak bertukar pandang penuh arti dengan Dewa Hua Fusen di hadapannya. Meng Jianxi terdiam, tatapannya kembali fokus ke medan perang, dan seluruh indranya terpusat pada penglihatannya. Saat fokusnya menajam, cahaya di sekitarnya dan suara-suara bising di telinganya dengan cepat memudar, hanya menyisakan debaran jantungnya sendiri yang hebat. Mungkinkah ia benar-benar, di alam guru ilahi? Menandingi seorang ahli di alam kepunahan ilahi. Apakah dia serius? Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah Sasing. Rasanya tidak seperti lelucon, dan situasi ini tidak memungkinkan untuk bercanda, kata Xian Yue, sambil mengamati ekspresi Yun Ce dengan cemberut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu motif Yun Ce mengatakan hal seperti itu, tetapi ia sama sekali tidak percaya ia bisa menandingi Dian Sansi dengan tingkat kultivasi seperti ini. Mustahil untuk menahannya bahkan hanya dengan sekali pertukaran. Wu Sensing dan Wu Senyu saling berpandangan, ekspresi mereka tidak jelas. Cih, esensi ilahi sempurna apanya? Apakah dia sudah gila? Pan Buzuo, dengan bekas luka buruk yang masih menempel di pipi kanannya, mencibir dengan suara rendah. Namun, Pan Yuseng melirik ekspresi Meng Kongqan dan sedikit mengernyit. Sang pendeta agung menutup kelima jarinya, dan segel kehancuran mendalam pun menghilang. Kemudian, ia berkata perlahan, kalau begitu, segel kehancuran mendalam tidak akan digunakan. Pertempuran dimulai.
Aturannya sama dengan pertempuran anak dewa sebelumnya. Bab 2147, Patah Hati dan Kehancuran Jiwa. Setelah keterkejutan awal mereda, api kemarahan di mata Dian Sansi justru sedikit mereda, dan senyum agak miring malah muncul di bibirnya sambil berkedut. Tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Yun Ce di hadapannya, yang baru berada di level keempat alam Master Ilahi, berniat melawannya dalam kondisi puncaknya. Dia belum pernah mendengar lelucon sekonyol itu seumur hidupnya. Secuil keraguan bahkan muncul di hatinya. Mungkinkah tindakan Yun Ce sebelumnya bukanlah provokasi terencana yang lahir dari kedengkian, melainkan ia memang sedang tidak waras. Bibirnya bergerak sedikit, meniru gerakan Yun Ce sebelumnya. Ia mengucapkan 4 kata dalam hati. Orang bodoh, mendekati, kematian. Sayangnya, ia tidak memiliki kelicikan yang tajam dan mendalam seperti Yun Ce. Meskipun ia yakin tindakannya cukup halus, siapa di antara penonton yang bukan sosok berwibawa? Setidaknya 30% dari mereka melihatnya dengan sangat jelas. Mengejek dan menghina lawan secara diam-diam dengan cara seperti itu selama pertempuran di puncak awan Eden yang suci, terutama sebagai ahli peringkat kedua generasi muda dari kerajaan Dewa Shenluo, tidak diragukan lagi ini merupakan tindakan tercela yang mengundang penghinaan. Banyak tatapan yang diarahkan pada Dian Sansi berubah menjadi aneh, dan alis Dian Lohou berkerut dalam. Anak nakal ini. Dian Lohou bukan orang yang mudah menahan diri. Ia mengumpat pelan dengan kekecewaan yang tampak jelas, sebesar apapun amarahnya, ia seharusnya tidak pernah melampiaskannya pada orang lain. Setelah pertarungan ini, aku harus menyeretnya ke sini untuk meminta maaf. Dian Zhouxi mempertahankan ekspresi tenang dan mengangguk setuju. Tepat saat itu, di medan perang, Dian Sansi membuat gestur yang mencengangkan. Ia meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan perlahan mengangkat tangan kirinya, dan memegangnya secara horizontal di depannya. Itu adalah jurus, sopan, 10 tarikan napas yang sama yang digunakan Dian Zhouxi saat melawan Shen Wei. Bedanya, gesturnya bahkan lebih ekstrim daripada Dian Zhouxi. Dari tangan kirinya yang terangkat, ia perlahan hanya mengulurkan jari kelingkingnya. Meskipun Dian Zhouxi akhirnya kalah dari Shen Wei, 10 tarikan napas pertahanannya yang murni menunjukkan perilaku yang sopan, lahir dari kesadaran bahwa ia memiliki keunggulan yang jelas. Namun, peragaan ulang Dian Sansi kini hanya membuat alis Dian Lohou berkerut dalam. Jari kelingking yang terulur itu merupakan tindakan penghinaan yang paling terang-terangan dan ekstrim. Urat-urat di dahi Dian Lohou menonjol, anak nakal ini. Apakah otaknya ditendang keledai hari ini? Ini cuma pertunjukan yang canggung dan jelek. Dia sudah sangat marah, berharap dia bisa menyeret putranya keluar dari medan perang dan menamparkan wajahnya dengan keras beberapa kali. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda, kata seorang tetua Shenluo menasihati. Karakter Sansi sama sekali tidak seperti ini. Kali ini, kekalahan Zhouxi sangat memukulnya. Lagi pula, dia masih muda, dan rentan terhadap ketidakstabilan emosi. Hal itu bisa dimaklumi. Kita bisa mendisiplinkannya lebih ketat sekembalinya kita. Kondisi emosional Dian Sansi memang diyakininya relatif tenang, tetapi kenyataannya, ia sudah setengah tak terkendali. Ketika akal sehat diliputi oleh luapan emosi negatif yang hanya bisa dipendam dan tidak bisa dilepaskan, wajar saja jika seseorang bertindak berlawanan dengan dirinya yang biasa. Dia menatap Yun Ce dan berbicara dengan suara yang masih agak acuh tak acuh, kerajaan Dewa Shenluoku tidak pernah berkenan menindas orang lain dengan kekuatan kami. Aku memberimu 10 napas. Aku hanya akan bertahan, dan tidak menyerang. Yun Ce tersenyum, saya sangat berterima kasih atas kemurahan hati saudara Sansi. Kalau begitu, akan lebih sopan untuk menerima daripada menolak. Saat kata-katanya selesai, ia melesat ke udara, dan menerjang lurus ke arah Dian Sansi. Energi mendalam di sekelilingnya melonjak hebat saat ia melancarkan pukulan sederhana. Aura seorang guru ilahi tingkat 4 begitu jelas, memupuskan harapan mereka yang diam-diam mengantisipasi semacam kejutan. Tidak ada lagi keberuntungan yang bisa didapat. Dan bagi Dian Sansi, kekuatan seorang guru ilahi belaka bukanlah ancaman sama sekali. Ia menatap tajam saat Yun Ce mendekat, penghinaan dan hinaan di wajahnya kini sepenuhnya tak tersamarkan. Ia menekuk jari kelingkingnya yang terentang setengah sebelum perlahan menggerakkannya untuk menyambut tinju kanan Yun Ce yang tampak bertenaga penuh. Energi mendalam yang mengalir dari tubuhnya bahkan tidak mencapai 10% dari kekuatannya. Namun, saat jarinya dan tinju Yun Ce bersentuhan, Dian Sansi menangkap sekilas tatapan ejekan di mata Yun Ce, yang kini hanya beberapa inci jauhnya. Gemuruh surga. Buka. Pada saat itu juga, aura Yun Ce meledak dengan kekuatan yang tak terduga, jauh di luar imajinasi mereka. Gelombang udara yang bergejolak langsung menghancurkan atmosfer di dalam penghalang medan perang, menciptakan langit yang penuh riak ledakan. Di pupil Dian Sansi yang langsung membesar 10 kali lipat, ia melihat jari kelingkingnya sendiri patah dengan sudut yang mengerikan. Tinju yang membawa kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan jarinya, dan tetap tidak kehilangan momentumnya saat menghantam tepat ke dadanya dan menenggelamkan separuh dadanya dalam-dalam. Ledakan. Wah! Ledakan energi yang besar itu jauh lebih besar dari yang diperkirakan, meletus, disertai teriakan Dian Sansi yang serak dan naluriah. Tubuhnya terjungkal ke belakang, terlempar puluhan zang sebelum akhirnya tersadar. Ia buru-buru melepaskan energi mendalamnya dan mendarat dengan keras. Dia mencengkeram tangan kirinya yang gemetar hebat, dan kelingkingnya yang patah terkulai lemas.
Wajahnya dipenuhi topeng keterkejutan yang membingungkan, dan keganasan yang mengerikan. Suasana di sekitarnya berubah menjadi sunyi senyap yang mencengangkan dan mematikan, lalu dipecah oleh keributan yang bahkan lebih mencengangkan. Satu persatu, para ahli kuat yang berdiri dengan gagah di puncak dunia abis mengernyitkan wajah mereka karena sangat terkejut, mulut mereka menganga atau mata mereka melotot. Mata Yang Mulia Dewa Jue Luo terbelalak lebar, sementara Yang Mulia Dewa Xing Yue membeku, dan Yang Mulia Dewa Qi Heng mencondongkan tubuh ke depan. Bahkan mata Yang Mulia Dewa Wu Meng berkedut hebat. Ini. Meng Jianxi yang mengira dia sudah cukup siap, masih sangat terkejut hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Di belakang imam besar, pelayan Dewa Cahaya Timur, tidak dapat menahan keterkejutannya dan berbisik, "Tuan, kultivasinya, apakah itu tersembunyi?" Suara imam besar terdengar serius, sehebat apapun penyembunyiannya, dia tidak bisa menghindarinya. Dia memang berada di tingkat keempat alam guru ilahi. Namun, saat itu juga, dengan kultivasinya, dia melepaskan kekuatan yang sebanding dengan tingkat pertama alam kepunahan ilahi. Adegan ini benar-benar bertentangan dengan pemahamannya tentang jalan yang mendalam sebagai imam besar. Sang pelayan ilahi cahaya timur membuka mulutnya, tetapi kehilangan kata-kata. Imam besar tampak bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apakah kekuatan itu hanya sesaat, atau..." Tatapannya tertuju pada Yun Ce, lebih fokus daripada sebelumnya selama pertempuran anak-anak dewa. Badai teriakan kaget memenuhi udara, tetapi yang terlihat dari Dian Sansi hanyalah sosok yang menyedihkan, baik ekspresi maupun tubuhnya. "Kamu." Rasa terkejut, amarah, dan malu berkecamuk dalam diri Dian Sansi. Satu-satunya jawaban baginya adalah sosok Yun Ce yang kembali mendekatinya. Kali ini, bagaimana mungkin Dian Sansi berani bersikap begitu sombong? Manifestasi seni Shen Luo yang tak terhingga berputar dengan kecepatan tinggi, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan tebal kecemerlangan perak. Ia telah melepaskan 50% energi mendalamnya secara langsung. 3 tarikan napas yang lalu, dia tidak pernah menyangka bahwa dia harus menggunakan separuh kekuatannya untuk berhadapan dengan seorang guru ilahi tingkat keempat. Bang! Dengan bunyi gedebuk pelan, tinju Yun Ce sekali lagi menghantam dada Dian Sansi. Namun kali ini, kekuatannya sepenuhnya dihalangi oleh energi pelindung yang dahsyat, sehingga ia tidak mampu mundur sedikit pun. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung sesaat sebelum Dian Sansi melihat ejekan yang lebih dalam di mata Yun Ce. "Raja Neraka, buka!" Ledakan. Bagaikan gunung berapi yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan meletus di dadanya, cahaya keperakan yang menyelimuti tubuh Dian Sansi seketika hancur berkeping-keping. Dadanya terasa semakin sesak, dan suara tulang rusuknya yang patah terdengar sekeras tanah longsor. Apa? Pada saat itu, banyak ahli yang dikenal karena ketenangan mereka berteriak kaget. Beberapa praktisi muda yang mendalam hampir menjatuhkan rahang mereka ke lantai. Di tengah suara tulang remuk yang begitu jelas dan mengerikan, Dian Sansi, yang telah mengerahkan 50% kekuatannya, terpental sekali lagi. Sosok Yun Ce mengikutinya seperti bayangan dan menutup jarak dalam sekejap. Sambil masih terbang mundur, Dian Sansi mengeluarkan raungan marah. Cahaya keperakan yang tersebar di sekelilingnya tiba-tiba berkobar, membawa tekanan yang tak henti-hentinya menggila. Kali ini, manifestasi segudang seni Shen Luo beroperasi dengan kekuatan penuh dan tak terkendali. Gelombang udara dan tekanan spiritual yang dahsyat itu jelas memperlambat laju Yun Ce. Saat ini, Dian Sansi terbalik di udara, kilau perak di tangannya membentuk bilah tajam yang menusuk tepat ke jantung Yun Ce. "Saudara Yuan!" Meng Jianxi berteriak tanpa sadar, dan seluruh kontingen penenun mimpi tersentak ngeri, wajah mereka pucat. Dian Sansi, yang dengan arogan menyatakan akan memberikan 10 napas dan hanya bertahan, tiba-tiba menyerang balik, dan tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika kekuatan yang dilepaskan Yun Ce telah melampaui alam Master Ilahi, tubuhnya tetaplah seorang Master Ilahi. Bagaimana mungkin ia bisa menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang setengah dewa? Berdengung. Pedang cahaya itu meninggalkan jejak riak spasial, tetapi hanya merobek bayangan Yun Ce. Serangan Dian Sansi tidak berhenti di situ. Cahaya perak itu langsung berubah menjadi pedang sepanjang 1000 zang yang menebas ke depan secara horizontal tanpa ragu. Teriakan peringatan berpadu dengan suara yang lebih mengerikan, suara sesuatu yang pecah. Sebuah bekas luka perak yang mengerikan, panjangnya 1000 zang, terukir di medan perang. Sementara itu, Yun Ce menggunakan kaskade bulan, melancarkan beberapa kilatan cahaya hantu dan muncul kembali di ujung lain medan perang, tanpa terluka sama sekali. Fiuh! Meng Jianxi akhirnya menghela napas lega, lalu menggertakkan giginya, apakah Dian Sansi sudah gila? Hah! Dian Lohou juga menghela napas panjang sebelum meraung, bajingan. Apakah kamu sudah gila? Raungan Dian Lohou bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya, menyentakkan Dian Sansi dari pusaran emosinya dan kembali ke titik jernih. Ia membeku di tempat. Jika ia ceroboh tadi dan membunuh Yun Ce di depan semua orang, konsekuensinya. Memikirkan hal ini, rasa dingin menjalar di punggungnya. Tetapi bagaimana mungkin Yun Ce bisa membiarkannya benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya? Senyum hangat di wajahnya telah berubah menjadi seringai dingin, 3 bagian dingin dan 7 bagian mengejek. Saya sering mendengar bahwa para praktisi mendalam Shen Luo menjunjung tinggi kebenaran dan kehormatan di atas segalanya, bahwa kata-kata mereka adalah ikatan mereka. Saudara Sansi baru saja dengan tegas menyatakan kesopanan 10 tarikan napas, untuk hanya bertahan dan tidak menyerang.
Bahkan belum 3 tarikan napas berlalu, dan kamu sudah mengingkari janjimu, dan melancarkan serangan mendadak. Heh, integritas saudara Sansi sungguh membuka mata. Tidak seorang pun merasa aneh dengan perubahan sikap Yun Che, dan tak seorang pun akan menyalahkannya atas teguran tanpa ampun ini. Berbagai tingkah lucu Dian Sansi telah terjadi lebih dulu. Kesopanan 10 tarikan napas itu adalah usulannya sendiri, dan serangan baliknya yang nyaris liar dan ganas telah disaksikan oleh semua orang. Bahkan seseorang dengan temperamen terbaik pun akan langsung marah. Bajingan itu. Urat-urat di dahi Dian Loho muncul. Ia tidak marah pada Yun Che, tapi pada Dian Sansi. Dalam kemarahannya, ia merasa terlalu malu untuk menatap mata Meng Kongqan. Dian Sansi menoleh dan membalas tatapan sinis dari semua orang. Emosi yang baru saja mereda seketika ditelan oleh rasa malu yang berkali-kali lipat lebih besar. Napasnya menjadi sangat berat, dan dadanya sesak, seolah-olah akan meledak. Ini semua salah Yun Che, sikap dan kata-kata Yun Che begitu buruk dan kejam, kenapa aku yang harus menanggung tatapan seperti ini? Kenapa aku menjadi penjahat yang dipandang rendah? Mengapa orang yang begitu hina adalah putra ilahi penenun mimpi? Mengapa ia tega membuat gadis ilahi Zetian meninggalkan saudara Jiushi demi dirinya? Mengapa ia, sebagai seorang guru ilahi, bisa melepaskan kekuatan yang begitu luar biasa? Mengapa? Atas dasar apa? Menatap tatapan Dian Sansi yang kacau, Yun Che perlahan mengangkat tangannya, suaranya dingin dan keras, saudara Sansi bisa saja mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Karena aku, Yun Che, berani bertarung, maka kemenangan, kekalahan, bahkan hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tapi bagi saudara Sansi, bertindak seperti itu sungguh terlalu hina, terlalu memalukan. Hehe, hehehehe. Dian Sansi mulai tertawa, tetapi suaranya terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Bagus, sangat bagus. Habis-habisan, ditentukan oleh takdir semata. Kamu sendiri yang mengatakannya. Begitu suaranya jatuh, ia mengayunkan tangan kanannya ke udara. 5 anak panah cahaya perak melesat, menembus angkasa menuju Yun Che. Bersamaan dengan itu, cahaya perak di tubuhnya perlahan berkumpul menuju lengan kanannya, hingga mekar menjadi cahaya perak yang sangat dalam di tangan kanannya. Kelima anak panah cahaya itu melesat dengan kecepatan berbeda, tiba satu demi satu. Sosok Yun Che berkelebat, meninggalkan 5 bayangan yang menghindari kelima anak panah itu. Namun, saat bayangan terakhir menghilang, sosok Dian Sansi telah menerjang maju, membawa tekanan dahsyat bagai gunung yang runtuh. Manifestasi segudang Shenluo, pemakan bintang kehancuran besar. Energi segudang Shenluo yang sangat dahsyat terkumpul di lengan kanannya saat dia mengarahkan pukulan tepat ke dada Yun Che, dengan jelas bermaksud membalas 2 pukulan yang Yun Che berikan padanya 100 kali lipat. Kekuatan yang dilepaskan oleh kekuatan penuh Dian Sansi seakan mengunci Yun Che di tempatnya, membuatnya sulit bergerak. Yun Che tidak berusaha mundur. Sebaliknya, ia mengayunkan tangan kanannya ke depan, dan api kemasan meledak di telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Seolah-olah 1000 guntur menggelegar di atas puncak awan Eden. Energi Shenluo dan api kemasan meledak bersamaan, dan cahaya perak pekat serta cahaya yang menyala-nyala menyelimuti kedua sosok itu sepenuhnya. Pupil mata semua orang dipenuhi cahaya perak dan emas. Mata mereka yang sudah terbelalak kaget kini semakin melebar, hampir meledak saking takjubnya. Ini adalah energi segudang Shenluo Dian Sansi yang sepenuhnya bertenaga, tanpa sedikit pun tertahan. Namun, energi itu sepenuhnya diblokir oleh Yun Che, dengan kekuatan dan tubuh seorang master ilahi tingkat 4, tanpa terdorong mundur sedikit pun. Dampak dari adegan ini begitu hebat sehingga tidak ada kata-kata di dunia yang dapat menggambarkannya. Kemenangan Shen Wei atas Dian Jiushi saat berada 2 alam kecil lebih rendah telah membuat para yang mulia dewa terguncang berkepanjangan. Namun, yang mereka alami sekarang adalah keruntuhan total kesadaran mereka. Meneguk. Suara menelan yang luar biasa keras datang dari Sasing dan Xian Yue pada saat yang bersamaan. Dian Jiushi sendiri benar-benar tercengang di tempatnya berdiri. Dia secara pribadi telah menyaksikan Yun Che beraksi dan bahkan memperkirakan batas kemampuannya semaksimal mungkin, namun sekarang dia terlalu terkejut untuk berkata-kata. Ini, tidak mungkin nyata, kan? Gumam Pan Buzuo, jiwanya terguncang. Di mata Shen Wei yang bagaikan bulan, hanya ada api kemasan, tanpa kilau keperakan. Karena api kemasan ini, penglihatannya kembali jatuh ke dalam kabut aneh itu. Kali ini, ia menarik napas dalam-dalam sebelum kembali mendapatkan kejernihan dinginnya. Imam besar bergumam dengan suara rendah, api gagak emas. Di tengah cahaya keperakan dan api kemasan, tinju Dian Sansi dan Yun Che terkunci, tatapan mereka bertemu dalam jarak dekat. Wajah salah satu dari mereka garang, urat-uratnya menonjol, sementara yang lain tersenyum tipis, santai, tenang, dan kalem. Mata Dian Sansi dipenuhi pembuluh darah yang mengerikan. Lengannya gemetar saat kekuatan suci Shenluo-nya melonjak liar, namun ia tidak mampu memaksa Yun Che mundur sedikitpun. Pada saat ini, cahaya perak aneh tiba-tiba menyala di mata Yun Che. Fluktuasi energi jiwa ini mudah dideteksi oleh para ahli yang kuat. Mereka langsung mengenalinya sebagai inti seni mendalam dari kerajaan ilahi penenun mimpi. Tahap pertama, Kitab Ilahi Penenun Mimpi, mimpi pemuda yang singkat. Sebagai putra ilahi penenun mimpi, wajar dan masuk akal untuk menggunakan Kitab Ilahi Penenun Mimpi dalam pertempuran. Namun, teknik jiwa tingkat pertama ini pada akhirnya terlalu lemah.
Sulit untuk melakukan penekanan jiwa pada praktisi mendalam di alam yang sama, apalagi dengan jiwa seorang guru ilahi biasa. Atau mungkinkah, bahwa jiwanya, seperti energi dan tubuhnya yang luar biasa kuat, juga dapat melepaskan kekuatan jiwa yang sebanding dengan alam kepunahan ilahi. Dalam keadaan normal, Dian Sansi akan segera menyadarinya dan bertahan melawan kitab ilahi penenun mimpi. Namun dalam kondisinya saat ini, Dian Sansi hampir tidak mampu mengendalikan diri, apalagi berjaga-jaga. Mimpi pemuda singkat yang dilantunkan Yun Ce memasuki lautan jiwanya bagaikan percikan air kecil yang diam-diam dijatuhkan ke dalam panci minyak yang mendidih. Di bawah naungan api gagak emas, bibir Yun Ce bergerak sedikit, bodoh, teruslah jadi pengecut tak berguna seperti dirimu. Pupil mata Dian Sansi langsung pecah. Dan api di tubuh Yun Ce berkobar hebat. Ya Tuhan, Esh! Ledakan! Boom! Gagak emas berteriak, apinya menyelimuti langit. Dalam sekejap, cahaya keperakannya lenyap di telan api, dan sesosok tubuh yang dilalap api melesat keluar dari kobaran api, disertai suara jeritan memilukan yang membelah langit. Ahahaha! Jeritan itu begitu memilukan hingga hati para praktisi muda yang lebih muda terasa sesak. Sosok yang terbakar melesat melintasi langit sejauh beberapa ribu zang sebelum akhirnya terbang keluar dari penghalang. Dian Lohou mengangkat tangannya, dan gelombang energi yang mendalam menangkapnya di udara, menghempaskannya dengan keras ke tanah. Api keemasan di tubuhnya padam dalam sekejap. Tindakannya kasar, jelas menunjukkan amarahnya yang meluap-luap, tetapi ketika api itu padam, kondisi Dian Sansi yang menyedihkan menyebabkan omelan di tenggorokannya tersangkut, tak bisa keluar. Pakaiannya telah menjadi abu, kulitnya yang terbuka dipenuhi noda hitam hangus, separuh rambutnya telah hilang, dan wajahnya tampak mengerikan. Meskipun luka-lukanya tidak parah, dipertontonkan dalam kondisi seburuk itu di depan umum, ditambah dengan penampilannya saat ini, reputasinya, meskipun tidak sepenuhnya hancur, akan ternoda selamanya. Ayah! Batuk! Batuk-batuk! Ia membuka mulutnya, lalu mengepulkan asap hitam, pemandangan yang buruk sekaligus lucu. Jelas sekali tenggorokannya pun terbakar oleh api yang mengerikan itu. Dia bisa merasakan tatapan dari sekelilingnya, yang telah berubah dari penghinaan sebelumnya menjadi kasihan. Perasaan ini 1000 kali lebih mengerikan daripada penghinaan. Tepat pada saat ini, pengumuman imam besar terngiang di telinganya, Dian Sansi dari kerajaan Dewa Shenluo telah meninggalkan penghalang. Meng Jianyuan dari kerajaan penenun mimpi menang. Kegaduhan segera terjadi. Teriakan kaget, desahan takjub, naik turun bagai gelombang, membentuk kontras tragis dengan keadaan menyedihkan yang dialaminya. Dunia berputar di depan matanya. Ia mendengar suara tali jiwanya sendiri putus. Ia bangkit berdiri. Seluruh keyakinan dan tekadnya berubah menjadi raungan yang menyayat hati, yang mulia. Ayah Dewa, Yun Ce, dia. Sansi. Dian Zhouxi, yang benar-benar ketakutan, menerjang ke depan dan menutup mulutnya dengan tangannya erat-erat. Namun, Dian Sansi yang biasanya menuruti setiap kata Dian Zhouxi, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Ia menepis tangan Dian Zhouxi dengan kasar dan terus berteriak dengan suara serak seperti hantu yang putus asa, Yun Ce dan Ze Tianhua Caili berselingkuh. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan mata kepalaku sendiri.